Pernah kepikiran gak sih, di tengah semua kesibukan kita sehari-hari, bekerja, bepergian, cari nafkah, sebetulnya ada sebuah tujuan yang jauh lebih besar? Nah, kali ini kita akan membahas satu ayat yang luar biasa yang bisa membingkai ulang semua itu. Ini seperti sebuah cetak biru untuk menjalani hidup yang penuh makna dengan selalu mengingat tujuan akhir kita. Yuk kita mulai. Ini dia ayat inti pembahasan kita dari surah Al-Mulk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Wow, singkat, padat, tapi ini tuh isinya seperti peta jalan lengkap untuk hidup kita loh. Coba kita bedah satu persatu ya. Oke, bagian pertama, panggung kehidupan kita. Jadi sebelum kita ngobrolin peran kita sebagai aktornya, kita perlu kenalan dulu nih sama panggung tempat semua drama kehidupan ini terjadi. Yang menarik banget adalah, ayat ini tuh nggak langsung dimulai dengan perintah, lakukan ini, lakukan itu. Tapi justru dimulai dengan pernyataan tentang sebuah anugerah, sebuah dunia yang udah dirancang sempurna buat kita. Ayatnya bilang, bumi ini dijadikan mudah dijelajahi atau dihaluskan untuk kita. Nah, coba deh pikirin sebentar. Ini bukan berarti buminya datar ya, tapi ini soal stabilitas. Bayangin deh gimana caranya kita mau bangun rumah di atas tanah yang goyang terus-menerus. Mustahil kan? Nah, bumi ini diciptakan stabil, sebuah panggung yang bisa diandalkan, tempat kita bisa membangun, bercocok tanam, dan bepergian. Ini adalah pondasi dari semua yang kita lakukan. Istilah dalam bahasa Arab yang dipakai di sini itu dalulan, dan ini maknanya dalam banget. Kata ini tuh sama persis dengan kata yang dipakai untuk menggambarkan hewan yang sudah jinak dan terlatih. Misalnya kuda liar yang tadinya susah diatur, jadi patuh dan bisa diandalkan. Jadi seolah-olah ayat ini bilang kalau bumi, dengan segala kekuatannya yang dahsyat, itu sudah dijinakkan untuk kita. Ini sebuah anugerah mendasar yang, ya ampun, sering banget kita anggap sepele. Lanjut ke bagian kedua, sebuah perintah bergerak. Jadi panggungnya udah disiapin dengan sempurna. Sekarang giliran kita nih, apa peran kita? Ayat ini kemudian ngasih kita arahan yang sangat jelas. Ini adalah sebuah panggilan untuk bertindak, panggilan untuk berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Perintahnya punya dua bagian yang indah banget. Pertama, jelajahilah di segala penjurunya. Ini tuh kayak sebuah dorongan ilahi buat kita untuk berusaha, bekerja, bepergian, dan mengejar setiap kesempatan. Terus, bagian kedua, makanlah sebagian dari rizkinya. Jadi ini bukan cuma soal kerja keras banting tulang, tapi juga izin untuk menikmati hasil dari kerja keras itu. Ada keseimbangan yang pas di sini, antara usaha dan imbalan. Nah, di sini kita sampai ke pertanyaan intinya kan, emangnya tujuan dari semua ini tuh apa sih? Apa kita cuma ada di atas treadmill kehidupan? Kerja, makan, tidur, besok ulang lagi? Cuma untuk konsumsi aja? Ayat ini seakan-akan menyiratkan, ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Bagian 3. Ujian rasa syukur. Dan disinilah makna sesungguhnya mulai terungkap. Ternyata, rezeki yang kita kejar, mau itu kekayaan, makanan, kesuksesan, itu bukanlah garis finishnya. Itu adalah ujiannya. Setiap berkah yang kita terima itu sebenarnya seperti sebuah pertanyaan yang diajukan ke kita. Terus, mau kamu apakan nikmat ini? Jadi kita dihadapkan pada dua jalan. Satu jalan, ya, konsumsi tanpa tujuan, terjebak di treadmill materialistis. Jalan yang satunya lagi adalah melihat setiap rezeki, setiap gaji yang kita terima, setiap makanan yang kita makan sebagai sebuah paket lengkap, berkah sekaligus tanggung jawab. Ini ujian yang berjalan terus-menerus. Apakah kemakmuran ini akan membawa kita pada rasa syukur atau malah membuat kita lupa sama tujuan kita yang sebenarnya? Bagian 4, mengingat tempat kembali. Dan sekarang, kita sampai di kalimat terakhir dari ayat ini, kalimat yang mengikat semuanya menjadi satu. Ini adalah pengingat pamungkas yang menempatkan semua perjalanan duniawi kita ke dalam perspektif yang paling akhir. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, ini dia, satu kalimat pengingat yang mengubah segalanya. Setiap langkah yang kita ambil, setiap transaksi yang kita lakukan, setiap perjalanan yang kita mulai, semuanya itu mengarah ke satu tujuan akhir, kembali kepadanya. Jadi, semua aktivitas dunia kita seharusnya dilakukan dengan kesadaran akan realitas ini. Oke, bagian terakhir, langkah penuh makna. Kita kan udah membahas konsep-konsep besarnya ya. Tapi gimana caranya kita menerjemahkan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Gimana cara kita mengubah pemahaman ini menjadi tindakan nyata? Yuk kita bedah beberapa langkah praktisnya. Pertama, ini tentang keseimbangan.
Saat kita bekerja, saat kita sibuk mengejar karir, mari kita lakukan dengan kesadaran penuh bahwa ini bukanlah tujuan akhir. Kedua, ubah cara kita memandang perjalanan. Lain kali ada lagi di mobil atau di pesawat, coba deh ambil waktu sejenak untuk benar-benar berpikir, tanah di bawahku ini stabil. Ini anugerah yang memungkinkan perjalanan ini terjadi. Terakhir, jadikan rasa syukur sebagai sebuah kebiasaan. Setiap perjalanan, gak peduli seberapa kecil, adalah kesempatan untuk berhenti sejenak dan mengakui sumber dari semua kemudahan ini. Jadi, saya akan meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Gimana jadinya ya, kalau kita benar-benar hidup seperti ini? Bagaimana jika setiap langkah yang kita ambil, setiap perjalanan yang kita lakukan, dan setiap rezeki yang kita terima menjadi pengingat yang terus-menerus tentang kemana kita semua pada akhirnya akan kembali? Coba deh direnungkan.